Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jazakallahu khair. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah Masjid Khadijah yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan perlindungannya, penjagaannya kepada kita semua, kepada keluarga kita dari segala mara bahaya, termasuk dari penyakit-penyakit yang mematikan dan berbahaya. Amin ya mujibas sa'ilin. Puji syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan, kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini insyaallah taala kita bisa berkumpul kembali mengadakan majelis ilmu, di mana kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, ta'lifu fadilati Syekh Ad-Doktor Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Taib ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita masih Kitabul Aimani wan Nudur, kitab tentang sumpah dan nazar, yaitu bagian sumpah. Kita masih pada bagian sumpah ya. Nanti ada bagian bernazar. Baik, kita lanjutkan. Terakhir itu sampai pada bahasan syubhatun wa jawabuha. Ya, jadi menyanggah atau menjawab suatu syubhat. Ada syubhat atau kerancuan. Syubhat itu sesuatu yang membuat pemikiran jadi rancu, ya, samar, dihembuskan oleh sebahagian orang bahwa saya tidak apa-apa, mendingan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah daripada saya menyebut nama Allah tapi saya berdusta dalam sumpah saya. Ini ada syubhat seperti ini terlontarkan. Kan tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Itu syirik. Bisa syirik kecil, bisa juga syirik besar, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pekan yang lalu. Nah, ada sebagian mengatakan tidak apa-apa, saya mendingan lebih baik bersumpah dengan nama selain Allah daripada nanti saya bawa-bawa nama Tuhan, bersumpah dengan nama Allah tapi saya tidak bisa menjalankan isi sumpah saya. Nah, ini syubhatnya, dan sudah dijawab oleh beliau. Mereka juga pakai dalil, ya, mereka beralasan dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Lanjutan ayatnya, antabarru wa tuslihu bainan nas. Janganlah, bunyi ayat ini, janganlah kalian menjadikan atau menyebut nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang kalian dari berbuat kebaikan dan mengislah, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia.
Jadi ayatnya berbunyi, jangan kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang kalian berbuat kebaikan, dan seterusnya. Nah, jadi daripada saya bersumpah dengan nama Allah, bawa-bawa nama Tuhan, ya, kemudian orang terhalangi dari berbuat kebaikan, lebih baik saya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Selain Allah kan makhluk, ya, tetap lebih rendah kedudukannya daripada Allah. Itu subhatnya orang-orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, dijawab, di antara jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas menjelaskan, ini sudah kita bacakan pekan lalu, ini kita ulangi sedikit kemudian kita sambung nanti. Ibnu Abbas mengatakan, makna dari ayat ini, janganlah kalian menjadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang kalian tidak jadi berbuat kebaikan. Itu maknanya. Ya. Jangan gara-gara kita bersumpah kemudian seolah-olah nama Allah kita bawa-bawa penghalang yang menghalangi kita, mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi bayarlah denda kafarah sumpahmu dan berbuatlah kebaikan. Ya. Nah, begini, ikhwah fillah, ini perlu kita jelaskan lagi makna perkataan Ibnu Abbas. Makanya kita ulangi sedikit ini. Ya. Sumpah itu hukumnya berkaitan dengan perbuatan, ya, makhluk atau hamba kita ini, itu hukumnya masuk hukum-hukum fikih yang 5, ya, atau yang disebut dengan ahkam taklifiyah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, ini dipelajari dalam ilmu usulul fiqh. Ya, kemudian penerapannya di ilmu fikih. Sumpah ini juga bisa ini masuk dalam 5 hukum ini. Misalnya yang wajib, ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak mau sholat isya nanti. Ya, dia bersumpah untuk sesuatu yang wajib. Ini wajib, harus dia batalkan sumpahnya itu. Menghalangi dia berbuat kebaikan. Masa dia bersumpah tidak mau mengerjakan yang diwajibkan Allah? Ya, inilah makna ayat ini. Ya, bawa-bawa nama Allah untuk tidak mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Dia harus batalkan itu sumpahnya. Kemudian karena dia melanggar, tadi dia sudah bersumpah, dia harus bayar denda kafarahnya. Nanti akan kita pelajari apa saja denda kafarahnya sumpah. Ya, insya Allah tidak lama lagi pembahasannya. Ya. Lalu dia jalankan kewajibannya, sholat isya. Yang kedua, untuk yang hukumnya sunnah, kan wajib tadi, ya sudah, ya. Sunnah, ada orang bersumpah misalnya, demi Allah saya kalau puasa tidak mau sahur, tidak mau makan sahur. Hukumnya sahur sunnah, ya, memang tidak apa-apa kalau ditinggalkan, kalau puasanya sah. Tapi sunnah kan, disunnahkan kita makan sahur. Makan sahur penuh berkah. Disunnahkan dia membatalkan sumpahnya itu. Ya, sunnah juga dia membatalkan sumpahnya. Walaupun perkaranya cuma sunnah, ya. Disunnahkan dia batalkan sumpahnya, dia bayar denda kafarahnya sumpah, kemudian dia makan sahur sebelum puasa. Yang ketiga, dalam perkara yang haram. Ya, misalnya ada orang yang bersumpah, atau misalnya anak sekolah, kalau saya lulus, ada pengumuman nanti lulus, saya akan menenggak minum minuman keras misalnya untuk merayakan kelulusan. Ya, ini kan haram, ya, perkara haram. Ya, wajib harus dia membatalkan sumpahnya. Dia bayar kafarah denda sumpah dan dia tinggalkan, tidak jadi dia, ya, lakukan apa yang dia sebutkan dalam sumpahnya tadi, karena perkara yang dilarang agama, diharamkan. Ya. Yang keempat, makruh, perkara yang makruh sebaiknya ditinggalkan. Misalnya
demi Allah, ya saya tidak mau lagi pasang aplikasi game di HP. Main game hukum asalnya makruh. Ya, kalau sampai melalaikan. Ya, misalnya ini contoh saja ya. Ya, sampai melalaikan atau sampai mengabaikan kewajiban, itu sudah jadi haram. Ya. Ternyata ya dia lakukan apa? Dianjurkan juga untuk dia batalkan sumpahnya. Ya, untuk perkara yang makruh. Perkara yang mubah misalnya, ya. Misalnya perkara yang mubah, dia bersumpah demi Allah, saya tidak mau lagi berolahraga, main bola misalnya. Hukum asal main bola, ya olahraga mubah, perkara yang boleh-boleh saja. Ya, asal tidak melalaikan, tidak memakan banyak waktu, mubah hukumnya. Nah, ini para ulama karena dia perkara yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, dianjurkan dia untuk tetap menjaga sumpahnya. Ya. Jangan dia batalkan. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpahmu. Ada ayatnya di surat Al-Maidah yang memerintahkan untuk tetap menjaga sumpah. Jadi itu maknanya ayat ini. Ya, penafsiran Ibnu Abbas, janganlah kau bawa nama Allah, bawa nama Tuhan untuk menghalangi kamu berbuat kebaikan. Ya, apalagi sampai meninggalkan yang wajib. Demi Allah saya tidak mau sholat berjamaah. Ya. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah menjadikan sumpah dengan menyebut nama Allah sebagai penghalang berbuat kebaikan, tidak boleh. Ya, jadi itulah wabila kita tambahkan sedikit keterangan untuk tafsir Ibnu Abbas. Qala Ibnu Katsir, kita bacakan lanjutannya. Ibnu Katsir mengatakan, wa kadza qala. Pendapat tadi seperti Ibnu Abbas juga diikuti oleh banyak ulama dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Masruq, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Tawus, Sa'id bin Jubair, Atha, Ikrimah, Makhul, Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ar-Rabi' bin Anas, Ad-Dhahhak, Atha Al-Khurasani, dan As-Suddi rahimahumullah. Artinya selain sahabat Ibnu Abbas menafsirkan yang tadi kita uraikan, mereka beliau-beliau ini juga menafsirkan hal yang sama. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, selesai ya. Mudah-mudahan dipahami ini pembahasan tentang syubhat orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah karena katanya takut berdusta, tidak bisa menepati sumpahnya. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu taala, man halafa bi millatin ghairil Islam. Pembahasan berikutnya, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam. Ya, bayangkan jamaah sekalian. Ada orang bersumpah dengan agama di luar Islam. Ya. Apa hukumnya? Dan apa akibat hukumnya, konsekuensi hukumnya kalau dia bersumpah dengan menyebut nama agama selain Islam. Dia mengatakan demi Allah, misalnya dia dituduh ya, kamu yang ambil buku saya. Bukan saya. Demi Allah, saya jadi Yahudi kalau saya yang ambil. Ya, begitu maksudnya. Demi Allah, saya Nasrani kalau saya yang ambil bukumu. Bersumpah dia dengan nama Allah tapi menyebut millah selain Islam. Apa hukumnya? Baik, kita bacakan dulu dalilnya karena pada dalil ini sudah tercantum hukumnya. An Tsabit ibn Ad-Dhahhak qala, dari Tsabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa bimillatin siwal islami, barang siapa yang bersumpah dengan millah agama siwal Islam, selain Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, ya, penyembah api, penyembah matahari, pokoknya ajaran di luar Islam, kadziban, tapi dia dalam keadaan berdusta,
Ya, dia menyebutkan tadi agama selain Islam, saya jadi Yahudi kalau saya ngambil bukumu. Tapi dia bukan karena keyakinan. Ya, bukan karena keyakinan. Ya, dia cuma saking ingin mengingkari bahwa bukan dia yang ambil. Ya, sampai dia rela bersumpah dengan menyebut agama selain Islam supaya meyakinkan lawan bicaranya bahwa bukan dia yang ambil. Sampai dia bersumpah seperti itu. Kadziban muta'ammidan, dia berdusta dan dia sengaja. Dia tahu itu. Dia sengaja, bukan dia tidak sadar. Dia sadar. Maka apa hukumnya kata Rasulullah? Fahuwa kama qala. Maka dia seperti yang dia ucapkan. Seperti yang dia ucapkan. Artinya ya, dia berdusta, bohong saja, bukan karena keyakinan. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maksudnya ikhwah fillah, jamaah sekalian, orang ini tidak dihukumi murtad, tidak keluar dari Islam, tidak jadi Yahudi dia. Ya, tapi dia jelas bersalah, melakukan dosa dengan sumpahnya menyebut agama selain Islam, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi dia tidak keluar dari Islam karena bukan karena keyakinan. Ya, sekedar ucapan saja karena gimana cara meyakinkan orang yang menuduh dia mencuri. Ya, dia sudah mungkin tadi awalnya dia cuma sumpah biasa, demi Allah bukan saya, demi Allah bukan saya, tapi tidak dipercaya. Akhirnya dia sampai nekat, demi Allah saya jadi Yahudi kalau saya ngambil. Supaya meyakinkan kan orang yang menuduhnya. Dia tidak betul-betul jadi Yahudi. Tidak, dia tidak jadi Yahudi, dia tidak murtad, tidak dihukumi keluar dari Islam. Begitu penjelasan ulama kita tentang makna hadis ini. Tapi hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Buraidah an abi, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, inni bari'um minal Islam, saya berlepas diri dari Islam, saya berlepas diri dari Islam. Ini maksudnya dalam sumpahnya. Ya, itu sama dia menyebut agama selain Islam, berlepas diri dari Islam, bukan Islam lagi. Siapa yang mengatakan inni bari'um minal Islam, saya berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fahuwa kama qala, jika dia berdusta maka keadaannya seperti yang dia ucapkan, sama seperti yang pertama tadi. Ya, dia tidak murtad, tapi dia sudah melakukan suatu dosa besar. Ya, dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, sama dengan hadis yang pertama. Tapi lanjutannya, wa in kana shadiqan, tapi kapan dia jujur? Kapan dia jujur? Artinya dari hatinya, dari keyakinannya dia berlepas diri dari Islam, dan dia meyakini itu i'tiqadan, kata ulama dalam penjelasannya, karena keyakinan. Wa in kana shadiqan lam ya'ud ilaihil islamu salima, Islam tidak akan kembali kepadanya dalam keadaan selamat. Artinya dia lepas dari Islam. Ya, dalam kondisi seperti inilah jamaah dia dinyatakan murtad, keluar dari Islam. Ini kita bacakan dulu takhrij hadisnya, sahih, derajatnya riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, bisa dibedakan ya jamaah sekalian, kapan ya seorang yang mengucapkan bersumpah dengan menyebut nama agama selain Islam, kapan keluar dari Islam dan kapan tidak. Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya ketika menjelaskan hadis yang kedua ini, keluar dari Islam, kata beliau, yustatab, orangnya diminta bertaubat dulu. Ya, kalau yang kedua ini, yang dia jujur karena keyakinannya, yustatabu, kata Syekh bin Baz rahimahullah, diminta bertaubat. Bertaubat kamu, ucapkan syahadat lagi, bahaya itu ucapanmu. Nah,
diminta bertaubat, yustatab. Wa illa qutila. Kalau dia tidak mau bertaubat, dibunuh. Ya. Karena orang murtad kan hukumannya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Siapa yang menukar agamanya, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Tapi bukan kita yang bunuh. Ya. Pemerintah yang menerapkan syariat Islam atau naibnya, wakilnya. Ya. Tapi tadi diminta bertobat dulu, yustatabu, karena asalnya kan dia Islam. Ya, kemudian keceplosan dia ngomong seperti itu, tapi dengan keyakinan, yustatab, diminta bertaubat. Wa illa qutila, kalau tidak dia dibunuh karena dinyatakan murtad, keluar dari Islam. Wallahul musta'an. Jadi intinya jamaah hati-hati dengan lisan, dengan ucapan. Ya, jangan kita gampang bersumpah. Ya, lisan bahaya sekali karena punya akibat hukum dunia dan akhirat, hati-hati. Nah, selesai masalah ini, masalah hukum orang yang bersumpah dengan nama selain Islam. Kita lanjutkan sub bahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man hulifa lahu billahi falyarda. Man hulifa lahu billah falyarda. Barang siapa yang disuruh atau diminta bersumpah karena Allah. Jadi ada orang yang suruh dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Bukan dia sekarang ini, tapi dia diminta bersumpah. Falyarda, hendaknya dia ridho, menerima. Tidak boleh dia menolak. Barang siapa yang diminta bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia ridho, menerima. Nah, tidak boleh dia menolak. Kayak tidak percaya saya sama saya. Ya, bukan saya yang ambil. Tidak mau dia menyebut nama Allah. Siapa yang disuruh bersumpah, berani kamu bersumpah atas nama Allah, dia harus ridho, harus menerima, tidak boleh menolaknya. Nah, dalilnya an Ibnu Umar qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yahlifu bi abih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang bersumpah dengan menyebut nama ayahnya. Ya kan, ini tidak boleh. Ya. Seorang didengar oleh Nabi bersumpah dengan nama ayahnya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, la tahlifu bi abaikum. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Tidak boleh, demi ayahku, demi bapakku, demi ibuku, tidak boleh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur. Ya, ini sudah kita lewati pembahasannya. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Artinya dia penuhi sumpahnya. Nah, kemudian lanjut hadisnya, wa man hulifa lahu billah. Nah, ini wa man hulifa lahu billah, dan barang siapa yang disuruh bersumpah dengan nama Allah, falyardha, maka hendaknya dia ridha, dia terima. Ya, bukan karena orang tidak percaya, ya. Nah, sudah dia suruh sebut nama Allah, berani bersumpah kamu atas nama Allah, dia terima. Dan Rasulullah mengancam, wa man lam yarda billah falaisa minallah. Wa man lam yarda billah, dan barang siapa yang tidak ridha kepada Allah, falaisa minallah, maka dia bukan termasuk golongan Allah, atau juga bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan selalu membaca raditu billahi robba. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Nah, ini termasuk salah satu konsekuensinya. Disuruh bersumpah atas nama Allah, ya harus ridha. Nah, hadis derajatnya sahih riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis yang kedua, wa Nabi Hurairah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah berkata, bercerita, ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriqa. Nabi Isa putra Maryam alaihi salam pernah melihat, beliau melihat seorang laki-laki yang mencuri. Nabi Isa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang mencuri. Faqala, kemudian Nabi Isa bertanya kepada laki-laki itu, asaraqta, apakah kamu telah mencuri? Qala, laki-laki itu menjawab, la, walladzi la ilaha illahu, la, tidak, bukan saya, demi yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Nah, dia bersumpah atas nama Allah dan menyebutkan sifat Allah, demi yang tidak ada ilah yang harus wajib diibadahi kecuali Dia. Kan kita sudah lewati pembahasannya. Boleh bersumpah dengan nama Allah, ya, dari semua al-asmaul husna boleh kita sebutkan, dan juga boleh kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Ya, dia sudah bersumpah. Nabi Isa mempertanyakan, kamu yang mencuri? Oh, bukan saya, demi yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Faqala Isa, lalu Nabi Isa berkata, amantu billah wa kadzdzabtu basari, aku telah beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku. Aku telah beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku. Ya, orangnya sudah bersumpah atas nama Allah, sudah, itu urusan dia dengan Allah. Soal dia jujur atau dusta itu bukan urusan kita lagi. Zahirnya kita hukumi, zahirnya dia sudah bersumpah, bukan saya yang mencuri. Dia sampai bersumpah demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, sehingga Nabi Isa mengatakan, sudah, amantu billah, saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan penglihatanku. Jangan-jangan saya salah lihat begitu. Ya, mudah-mudahan saya salah lihat, bukan kamu yang mencuri. Nah, husnudzon juga. Dia sudah bersumpah kan. Nah itu hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, artinya kalau dia sudah bersumpah, ya dia harus ridho. Dia sudah bersumpah atas nama Allah, diminta bersumpah atas nama Allah, dia harus ridho, menerima. Dan kita pun ketika ada orang sudah bersumpah atas nama Allah, kita juga harus ridho, menerima. Jangan dia sudah bersumpah atas nama Allah, bale-bale kok, ya, tojeng kok, kamu yang ambil, tidak boleh. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam sudah amantu billah wa kadzdzabtu basari. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan ini, kita lanjutkan. Nah, kita masuk di salah satu pembahasan inti dari masalah sumpah, aqsamul yamin. Aqsam al-yamin, macam-macam sumpah. Ya, di awal pembahasan sudah dijelaskan kenapa sumpah disebut dalam bahasa Arab al-yamin. Al-yamin artinya kanan, karena dulu orang-orang Arab ketika mereka bersumpah menjabat tangan kanan teman atau lawan bicaranya, makanya disebutlah sumpah dalam bahasa Arab al-yamin. Nah, aqsamul yamin, macam-macam sumpah. Kata Syekh hafizahullah, tanqasimul aimanu aqsaman thalatha. Sumpah terbagi menjadi 3 macam. Sumpah terbagi menjadi 3 macam. Awalan, yang pertama, al-yaminul laghu. Al-yaminul laghu, sumpah sia-sia, sumpah main-main. Sumpah main-main, nanti akan dijelaskan definisinya. Sanian, yang kedua, al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Salisan, yang ketiga, al-yaminul mun'aqidah. Al-yaminul mun'aqidah, sumpah yang sah. Pertama, sumpah main-main, sia-sia, tidak dianggap sumpah.
walaupun redaksinya dan konotasi orang yang mengucapkannya itu intonasinya seperti dia bersumpah. Ya, itu tidak dianggap dan tidak dihitung sumpah. Yang kedua, sumpah palsu. Disebut al-yaminul ghamus. Al-ghamus berasal kalau bahasa Arabnya ghamasa yaghmisu. Artinya tercebur. Ghamasa yaghmisu fil ma', dia menyeburkan diri ke dalam air. Maghmus. Kenapa? Karena orang yang bersumpah palsu dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, al-yaminul munaqidah, sumpah yang sah, yang betul-betul dianggap sumpah. Baik. Kita coba ambil pembahasan yang pertama, al-yaminul lagwu wa hukmuha. Sumpah main-main, sumpah sia-sia dan hukumnya. Qala hafizahullah, lagwul yamin, sumpah yang main-main, yang sia-sia, pengertiannya adalah huwal halifu min ghairi qasdil yamin, yaitu sumpah lafadznya, bunyinya ya seperti sumpah, seperti orang bersumpah, tapi dia tidak bertujuan, bermaksud untuk bersumpah. Kaqaulir rajul, contohnya seperti perkataan seseorang. Ini dalam bahasa Arab yang biasa orang Arab ucapkan. Wallahi la ta'kulanna. Wallahi la ta'kulanna. Demi Allah kau harus makan. Ya. Mungkin ini biasanya jamaah sekalian ketika orang Arab ya sangat dermawan dan juga senang dia menjamu. Ya, kita lihat kalau di bulan Ramadan itu mereka berlomba-lomba untuk mengajak orang berbuka puasa di tempat yang mereka sudah sediakan. Kita baru selesai wudhu, itu mereka jagai kita di samping kita. Selesai wudhu itu langsung dipegang tangan, ikut ya, buka puasa di tempat saya, subhanallah. Nah, terutama di Medina. Ya. Nah, mungkin pada saat dihidangkan suatu makanan, minuman, dia akan mengatakan wallahi la ta'kulan. Ya, pokoknya kau harus makan. Begitulah kira-kira ungkapannya. Ya, harus kau makan ini. Tapi maksudnya bukan bersumpah, walaupun diawali dengan wallahi la ta'kulan. Ya. Intinya begitu, maknanya begitu. Kamu harus makan deh. Nah, tapi maksudnya bukan bersumpah. Au, contoh yang kedua, la tashrabanna, demi Allah kamu harus minum. Demi Allah kamu harus minum. Wa nahwi dzalik la yuridu bihi yamina, dan lain sebagainya. Ya, yang tidak dia maksudkan adalah sebagai sumpah. Cuma ungkapan saja untuk ya apa ya, betul-betul menganjurkan orang itu, ya. Betul-betul mengajak orang itu untuk dia makan supaya bisa makan dan minum. Nah, ini hukumnya kata beliau wala yanaqidu hadzal yamin. Nah, ini tidak dianggap sumpah yang benar, yang sah. Ya. Wala yu'akhadhu bihil halif, dan orangnya, pelakunya tidak terkena hukuman. Ya, bersumpah tidak. Ini tidak dianggap sumpah yang serius. Nah, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, qala ta'ala la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang main-main. Tidak bermaksud bersumpah, cuma ungkapan biasa di masyarakat, kalimat-kalimat yang nadanya seperti sumpah, tapi maksudnya bukan untuk bersumpah. Allah tidak akan menghukum kita, tapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah yang serius, yang datang dari hati kalian. Nah, ini kalau maksudnya betul-betul sumpah mantap dari hati, disitulah kapan seorang tidak menunaikan sumpahnya alias sumpah palsu, itu yang akan kena hukuman Allah. Al-Baqarah 225. Ada ayat yang lain, wa qala ta'ala la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang main-main
Yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah yang serius, sumpah yang sungguh-sungguh datang dari hati dan keyakinan kalian. Surat Al-Maidah ayat 89. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi. Allah tidak akan menghukum kalian dalam sumpah yang main-main. Qalat Aisyah berkata, unzilat fi qawlihi, ayat ini turun. Jadi beliau menjelaskan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini itu pada ucapan orang Arab, la wallah, tidak demi Allah, atau ucapan mereka wabala bil wa bala wallah, dan tentu demi Allah. Maksudnya wabila biasa orang Arab, ya ungkapan mereka, ya misalnya kita contohkan dalam percakapan sehari-hari, ya misalnya kita mengatakan dalam kajian ini kita mengatakan, atau ada di antara antum yang mengatakan hadara Fendi, ya Fendi pasti hadir kajian karena dia merekam. Saya katakan la wallah, ya misalnya la wallah, tidak demi Allah. Maksud saya adalah ingin dia tidak bakal hadir begitu, ya. Tapi bukan maksudnya sumpah. Nah, walaupun lafadznya seperti sumpah. Atau sebaliknya saya mengatakan bala wallah, tentu dia hadir demi Allah. Ya. Turun ayat ini berkenaan dengan ucapan seperti ini. Ya, masuk kategori sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah yang sungguh-sungguh, atau sumpah yang hanya main-main atau sia-sia sehingga tidak dihukumi sumpah dan tidak ada akibat hukumnya. Nah, mungkin kalau di bahasa kita juga ada ya, seperti ini di masyarakat kadang misalnya disambar geledek, misalnya kan, kalau di Jawa atau di Betawi kan, ya disambar geledek bareng-bareng yuk, ya. Swear bukan saya, kamu yang ambil yuk, swear bukan saya. Itu kalimat-kalimat nadanya seperti sumpah, tapi itu tidak terhitung sumpah. Ya, kandala-kandala kok. Ya, ada di waktu kita kecil dulu, kalau ya di Bugis kalau bertengkar sama teman, ya ada yang ambil mainan kita, ya kita tuduh dia, kau yang ambil, dia mengingkari, kandala-kandala kok. Ya. Nah itu lafadznya, ya intonasinya seperti sumpah, tapi bukan sumpah maksudnya kan, ya bukan sumpah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi sampai di sini dulu. Ikhwa fillah, azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.